everyone, dengan gua Sony di sini mau nge-review laptop dari Asus ROG yang baru aja officially launch di sini, yaitu ROG GL503 VD Scar Edition. Secara singkat, Scar Edition ini adalah versi steroidnya dari ROG GL503 VD yang dicap dengan harga 19,3 juta. Jadi secara spesifikasi dapur pacunya, ini nggak ada perubahan dengan GL503 VD yang sebelumnya gue udah review. Kalau kalian belum tonton, ada di card di atas. Nah, ini laptop itu menggunakan i7 7700HQ yang dipasangkan dengan GTX 1050 4GB. Perbedaannya ini terletak di jumlah RAM, yaitu DDR4 16GB jalan di 2400 yang bisa di-upgrade sampai di 32GB. Dan perbedaan di storage-nya yaitu mendapatkan SSD M.2 sebesar 256GB dan SSHD sebesar 1TB yang bikin booting di laptop ini feel like a breeze yang bisa kalian lihat sekarang. Untuk I/O-nya ini sama, disediakan LAN, mini DP, HDMI, 2 USB 3.0, combo headphone microphone. Di sebelah kanan kita diberikan USB Type-C, USB Type 3.0, dan satu USB 2.0. Nah, perbedaan berikutnya dan yang menurut gue yang paling penting adalah bagian displaynya. Untuk displaynya, Scar Edition ini menggunakan display 1920x1080 atau kalian kenal Full HD, IPS-like dengan 120Hz dan 5 millisecond response time. Yes, ini bukan IPS kayak GL503 VD yang kemarin, tapi performanya ini bener-bener mirip banget sama IPS, mulai dari viewing angle horizontalnya dan akurasi warna. Nah, di sini baru mulai kelihatan bedanya itu dari viewing angle vertical. Kelihatan perbedaannya. So, display ini memang cocok banget untuk para enthusiast FPS di game-game esports. Untuk keyboardnya, feel ini masih sama menurut gue nyaman banget menggunakannya. Dan untuk mengetik, gue masih mendapatkan optimum typing speed gue yaitu 83 kata per menit. Typing feel ini masih sama dan nyaman banget dan nggak berisik. Di spesifikasi di sini dibilang travel distance itu 1,6 mili dan yang sebelumnya di GL503 VD biasa itu 1,8. Tapi gue nggak merasakan perbedaan yang signifikan dan gue nggak bisa membedakannya kalau blind test juga. Untuk trackingnya diberikan aksen baru dengan adanya metering di bagian luarnya. Ini kayaknya sih hanya untuk tampilan aja dan gliding di trackpadnya masih terasa smooth banget, hal yang khas banget di semua laptop-laptop ROG. Untuk chassis-nya tidak ada perubahan yang drastis, tapi di eksteriornya ada banyak perbedaan di sini. Outer closure-nya memang sama dengan brushed aluminium-nya, tapi bagian dalamnya diberikan aksen ala karbon yang bikin terkesan somewhat tactical menurut gua. Dan lagi yang gua rasain itu cuma luarnya jadi fingerprint magnet, tapi I gotta admit, it looks sexy. Untuk urusan baterai, gue bisa menggunakan ini laptop selama 5-6 jam untuk browsing dan light work, nonton di YouTube, nonton di Netflix, atau file Matroska dari Blu-ray RIP menggunakan MPC-HC dengan brightness di 50%. Untuk speakernya ini average sama banget dengan GL503 VD yang biasa, suaranya keras dan walaupun max value masih jelas nggak ada distorsi, tapi bassnya pun masih sama, hampir nggak ada atau lemah banget dan dominasinya ada di mid dan di high-nya. Nah, untuk benchmark game-nya, gue akan memiliki beberapa perbedaan dari benchmark biasanya, karena ini laptop itu ditujukan untuk esports game mengejar 120 FPS. So, awal benchmark gue akan berikan performanya di game-game esports, setelah itu baru game-game yang biasanya gue benchmark. Karena performanya sama, jadi gue rangkum dan singkat aja, karena kalau kalian mau tahu performa detailnya, kalian bisa lihat di review GL503 VD yang sebelumnya gue pernah bikin. So, kita lanjut performa pertama di CSGO. Nah, di game ini kalian bisa mengharapkan mendapatkan FPS average itu di 122-200an. Tergantung di mana graphical settings yang kalian gunakan. Which in my eyes, kalian bisa gunakan max preset dan tetap memaksimalkan kemampuan displaynya yaitu di 120Hz. Advantage is real. Dengan 5 millisecond refresh rate, V-Sync off, you won't feel any input lag. Di Overwatch, hal yang sama kalian dengan mudah bisa push ke 120 FPS di medium settings. Kalian bisa mendapatkan 126 FPS dengan mudah. Lagi, performa yang didapatkan kurang lebih sama dengan CSGO. Kalian nggak akan merasakan input lag di sini, setidaknya untuk gua pribadi. Di medium settings, ini kalian akan dengan mudah stay di 120 FPS. Jadi menurut gua kalau kalian memang mengincar stability dan konsistensi, stay di medium settings. Oke, sekarang kita lanjut ke performa game-game yang TLM biasa benchmark dirangkum. Untuk Witcher 3 di high settings average ada 39 dan lowest di 23 FPS. Mau dapat mendekati 50-60, kalian bisa main di low settingsnya. Untuk Watch Dogs 2, kalian di high preset bisa mendapatkan 44 FPS dan lowest di 34. Tergantung saat posisi kalian di mana, banyak harus dirender atau tidak, jadi ini variatif banget. Di Assassin's Creed Origins, kalian di medium settings bisa mendapatkan 41 FPS average dan lowest di 31. Di game ini gue rasa jauh lebih nyaman kalian main di low settings, kalian masih bisa main dengan 47an average FPS di perkotaan. Nah, untuk PUBG patch yang terbaru di medium preset dengan maximum view distance, kalian bisa mendapatkan 52 FPS di luar saat awal turun landing dengan kurang lebih 5-6 player di sekitar kalian. Kita lanjut ke DirectX 12. Di Rise of the Tomb Raider dengan DirectX 12, high preset mendapatkan average 49 FPS dan lowestnya di 22.
Di game ini di high preset udah nyaman main, kalian jarang mendapatkan drop frame rate di game ini. Sedangkan di DSX mainkan divided, di medium settings mendapatkan average 37 fps dan lowestnya di 22. Paling nyaman main ini game itu di low settings, game yang memang berat banget dan buang jauh-jauh harapan bisa mendapatkan 120 fps di game ini. Dan yang terakhir ini adalah Wolfenstein 2 dengan high preset dapat 42 fps dan lowestnya di 33. Di low settings, kalian bisa mendapatkan average 67 fps dan gua rasa lebih baik kalian sekalian main di low settings supaya mendapatkan 60 fps yang cukup konsisten. So, kesimpulannya menurut gue tentang Scar Edition ini menjadi gaming laptop yang ideal. It has everything you need for esports need, dan masih bisa running beberapa AAA games. Displaynya menurut gue itu very much worth it, dan gue dukung arah ROG dalam mengedepankan display 120Hz. It is the future, 120Hz is the way moving forward. Kalau kalian udah ngerasain 120Hz dan lihat 60Hz, itu jadi choppy banget. Nggak perlu di game, di Windows aja ngebuka window, start panel, scrolling, terasa bener smoothnya itu di 120Hz. It really makes a difference. Gue akui emang ini laptop nggak akan bisa menggunakan full potensi untuk displaynya, karena di game-game AAA, GPU-nya itu hanya GTX 1050 4GB. Terkesan jadi dikerangkeng sendiri oleh GPU-nya untuk displaynya, tapi banyak orang yang lebih banyak menghabiskan waktu main game-game esports daripada AAA title, dan ini laptop sangat cocok bagi mereka yang ujung-ujungnya selalu balik lagi main game-game seperti LoL, Dota, CSGO, dan Overwatch. Jadi buat kalian yang exclusively mayoritas waktu menghabiskan main di game-game esports, gua rasa mending kalian nambah budget untuk mendapatkan 120Hz ini. Kalau uang bukan menjadi suatu masalah, hal yang tepat ini adalah mengambil Scar Edition atau Hero Edition dibandingkan yang versi biasanya GL503 VD. Gua malah harap ROG kedepannya exclusively hanya menyediakan 120Hz aja dan memulai revolusi 120Hz di laptop-laptop gaming menjadikan hal yang umum. So sekian dari gua Sony and I'll see you guys next time.